untuk Evius ya, Bu? Betul. Atau Evius? Jadi untuk hari ini time series analisisnya saya menguatkan untuk yang vektor autoregresif ya. Tapi sebelumnya saya mau tunjukkan dulu. Kamu masuk bahasa Inggris sama sini. Untuk di time series analisis, kalau di time series analisis itu ada 3 tipe data kita gunakan. Jadi ada 3 tipe data. Ada data panel, ada data time series, dan ada data cross section. Jadi ada 3. Kalau kita bicaranya regresi kan ini data kuantitatif, yang numerik dengan yang continuous ya. Nah, itu khusus data di Evius-nya itu khusus data panel, data time series, dan data cross section. Nah, bagaimana membedakan ketiga tipe jenis data ini? Kalau data panel, saya mulai di data time series dulu. Data time series itu misalnya harga saham, data harga saham setiap hari. Jadi periode waktunya, misalnya harian, misalnya saya lihat data harga saham harian. Objek kita hanya ada 1, tapi disajikan dalam beberapa periode. Jadi harga saham ini saya sajikan datanya harian. Jadi saya buat hari pertama harga saham berapa, hari kedua harga saham berapa. Nah, itu adalah data series. Nah, kalau data panel itu data hasil observasi kita yang menggabungkan data cross section dengan data time series. Sedangkan data cross section itu adalah bedanya. Kalau tadi di time series kan 1 objek, kalau di cross section itu bisa beberapa objek dalam 1 periode waktu tertentu. Jadi contohnya di data cross section itu misalnya data kinerja keuangan perusahaan pada bulan Juli 2011. Misalnya, ya. Kalau di data panel, misalnya ekspor impor. Misalnya ekspor impor, data ekspor impor dari tahun sekian sampai sekian. Nah, itu data panel. Jadi dia ada beberapa objek dan beberapa periode waktu. Time series kan hanya dalam 1 periode, 1 objek. Kalau cross section beberapa objek, tapi dalam 1 periode yang Nah, di time series analisis ini memang kita gunakan dia lebih banyak untuk melakukan peramalan. Tapi tetap kita harus membuatkan dulu modelnya. Kita buatkan modelnya. Nah, di sini model yang akan saya tunjukkan adalah model VAR, vektor autoregresif. Yang pertama, coba kita lihat dulu slide kedua, hanya pengantarnya aja. Ini saya dari webinar time series-nya IPB. Jadi ini diagram ini ya. Ini ada peramalannya. Peramalan dari bidang ekonominya, kemudian jasanya, keuangan. Nantinya kita bisa gunakan dia kemana gitu. Nah, kemudian kalau untuk forecastingnya, boleh di mute dulu itunya siapa ya? Bisa di mute dulu.
Untuk forecastingnya, untuk peramalannya, misalnya kita punya metodenya kualitatif, nah kita bisa menggunakan dia adalah teknik survei, kemudian teknik jajak pendapat, dan lain-lain. Kemudian untuk kuantitatifnya, kita bisa pakai smoothing ya, moving average, kemudian kita bisa pakai VAR, bisa pakai VECM, bisa pakai ARIMA, bisa pakai ARIMA X, banyak ya untuk time series analysis ini. Nah, saya masuk ke VAR-nya. Kita lihat untuk VAR-nya. Jadi, VAR ini adalah model yang paling sederhana di antara beberapa model time series. Jadi, dia adalah model paling sederhana, tapi dia adalah model linear, sama dengan regresi. Dia adalah model linear untuk VAR. Nah, untuk di VAR, kalau kita di model persamaan struktural seperti SEM, kemudian seperti regresi, kita kan harus, peneliti itu kan harus mampu membedakan mana variabel bebas, kemudian mana variabel tidak bebas. Kalau di SEM tadi mana endogen, mana eksogen. Nah, kalau di time series dengan model VAR, kita anggap semua variabel itu sama. Jadi kita tidak berdasarkan teori bahwa ini harus endogen, ini harus eksogen. Nah, ketika kita dihadapkan pada permasalahan di mana tidak ada teori yang mengatur bahwa ini adalah variabel terikat, ini adalah variabel bebas, maka untuk untuk time series dengan data time series, maka kita boleh menggunakan model VAR. Seperti itu penggunaan dari model VAR. Jadi semua variabelnya diperlakukan sama sebagai variabel endogen semua, jadi nggak ada variabel eksogennya. Eksogen. Endogen semua dia. Kemudian model VAR ini merupakan pengembangan dari model autoregresif. Nah, istilah autoregresif ini artinya, jadi dia autoregresif. Jadi dia membuat, meregresikan variabel itu terhadap dirinya sendiri. Jadi misalnya kita punya variabel X. Nah, dia meregresikan dirinya dengan dirinya sendiri. Makanya kita sebut dengan VAR ini adalah model autoregresif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Kemudian VAR ini kita bagi dia menjadi dua. Ada VAR bivariat, jika banyak variabel kita adalah dua. Kemudian multivariat, ketika variabel kita lebih dari dua. Jadi dalam VAR itu ada bivariat, ada yang multivariat. Kita lihat kelebihan dari model VAR-nya. Saya lihatkan dulu kelebihannya. Tadi seperti yang saya bilang bahwa VAR ini adalah model sangat paling sederhana. Jadi kita nggak perlu khawatir ini endogen, apa ini eksogen gitu. Kalau di model-model persamaan struktural kan kita harus mampu menentukan mana endogen, mana eksogen berdasarkan teori yang ada. Jadi time series ini ketika teori pendukungnya itu lemah. Kemudian estimasi yang digunakan masih menggunakan OLS. Peramalan dari VAR ini modelnya lebih bagus dibandingkan dengan peramalan menggunakan model struktural seperti yang tadi model simultan. Untuk peramalannya ya, gitu. Nah, bagaimana bentuk persamaan dari model VAR-nya? Kita lihat model VAR untuk dua variabel. Jadi saya punya variabel Y dan saya punya variabel X. Nah, di variabel Y, kita lihat persamaan variabel Y. Di sini ada variabel yang mempengaruhinya adalah variabel Y dan X. Ya. Waktunya mundur, tapi kalau di sini kan T, waktunya mundur. T kan kalau kita T min I-nya.
Kan kalau kita meramalkan adalah kita meramalkan masa lalu berdasarkan waktu sebelumnya kan. Iya. Kita XT berarti di sini ada pengaruh variabel yang lain. Lambda apa namanya gamma I kemudian Gamma. ini adalah koefisien dari variabel-variabel yang diamati. Nah, ini untuk model yang multivariat. Model multivariatnya ya kalau lebih dari lebih dari 2 variabel multivariat berarti modelnya seperti ini. X, Z. Ya, jadi misalnya YT-nya berarti ada Y, variabel X, variabel Z. Kalau kita modelkan variabel Y berarti si X dan si Z-nya kita taruh di belakang. Kalau kita mau modelkan X berarti bertukar Y dan Z-nya di belakang. Seperti itu. Mu-nya itu errornya ya, Bu, ya? Ya. Kemudian model VECM juga sama, ya hari ini kita bahasnya untuk yang VAR dulu. Nah, mungkin yang perlu diingat, kapan sih kita menggunakan VAR gitu? Kan model time series itu kan banyak, ada ARIMA, kemudian ada ARIMA X, kemudian ada apa namanya VECM, ada panel VAR, panel VECM, banyak ya metodenya, banyak model. Nah, kapan kita menggunakan si VAR? Yang pertama adalah perhatikan dulu data yang kita punya. Jika data kita adalah deret waktu atau time series, maka kita menggunakan VAR. Tapi kalau data kita tidak berbentuk time series, jadi tidak ada periode waktunya, kita nggak bisa menggunakan VAR. Kemudian, kalau misalnya kita tidak mengetahui mana variabel bebas, mana tidak bebas, nah berarti kita bisa menggunakan VAR. Kemudian ketika data kita jumlahnya misalnya cukup besar, artinya di sini kalau di time series itu dikatakan cukup besar, misalnya dia lebih dari 50 data, 50 besaran, nah berarti kita bisa menggunakan VAR. Nah, cuman di dalam VAR ini kita harus tahapannya itu, coba ada saya buat tahapannya di sini, langkah-langkahnya. Kita harus, kalau di time series analysis itu kan kita harus mengecek kestasioneran datanya dulu. Jika data kita tidak, jadi kalau di time series itu kan modelnya juga bertahap, seperti desain tadi kan ada first order, ada second order. Nah, kalau di time series ada level dan ada first difference. Nah, gimana cara menentukan stasioner level dengan stasioner di FD atau first difference? Nanti kita lihat di EViews-nya. Kita coba buka dulu. Saya lihatkan dulu uji kausalitasnya, jadi hubungannya, pengujian hubungan antar variabelnya. Nah, ada 4 kemungkinan untuk model VAR. Jadi pengaruh X terhadap pengaruh Y terhadap X yang pertama ini, pengaruh X terhadap Y. Jadi kita mau uji apakah Y berpengaruh terhadap X satu arah. Satu arah kita sebut dengan unidireksional. Kemudian yang kemungkinan hipotesa yang kedua adalah kita mau menguji apakah X memberikan pengaruh terhadap Y. Jadi ini masih satu arah karena arah panahnya masih satu. Jadi, kemudian di dalam VAR kita juga bisa melihat uji dua arahnya. Artinya apakah X berpengaruh terhadap Y atau sebaliknya Y juga berpengaruh terhadap X. Jadi direksional. Jadi hubungan dua arah. Nah, atau yang keempat, kita juga bisa mengetahui apakah X dan Y ini tidak saling mempengaruhi. Jadi 4 kemungkinan hipotesa yang dapat diuji di dalam model VAR dengan menggunakan Granger causality. Nah, langkah-langkah VAR-nya, ya, langkah-langkah VAR dalam EViews 10, kita input data, saya sudah bagikan tadi VAR korupsinya.
Kemudian stasionerannya, kita cek apakah dia sudah stasioner di level atau dia tidak stasioner di level. Perlu dicatat bahwa untuk model VAR dia harus stasioner di level. Ya, model VAR-nya. Kalau sudah stasioner pada tingkat level, maka kita bisa melakukan pengujian terhadap modelnya. Tapi jika dia tidak stasioner di level, maka kita harus uji ke stasioneran first difference-nya. Kemudian jika dia stasioner di level first difference-nya, berarti kita harus menggunakan PECM. Tidak bisa digunakan VAR lagi. Jadi seperti itu. VAR itu, kuncinya VAR itu syarat utamanya dia harus stasioner pada tingkat level. Nah, saya langsung ke evaluasi. Sebelumnya saya perlihatkan dulu ini contoh uji kausalitas dari VAR ya. Saya punya 3 variabel. Variabel korupsi, ini variabel korupsi, kemudian variabel inflasi, kemudian variabel pertumbuhan ekonomi. Kita lihat di sini arah panahnya kan dia adalah timbal balik. Berarti hubungannya adalah bidireksional, hubungan 2 arah. Nah, jika kita mendapatkan hubungan 2 arah hasil pengujian VAR-nya, maka penelitian kita jauh lebih bagus dibandingkan dengan uji 1 arah aja. Nah, ini contoh lagi yang ketika saya menggunakan VAR, saya menggunakan PECM. PECM itu di dalamnya dia ada unidireksional 1 arah. Kemudian yang 2 ini dia hubungan 2 arah. 2 arah. Saya stop share. Saya buka e-views-nya. Apakah sudah muncul? Udah, Bu. Nah, ini tampilan e-views-nya dia seperti ini ya. Kita buka, kalau pada saat kita klik 2 kali program e-views-nya, ini kita close aja. Nah, bagaimana cara mengimpor data dari Excel ke e-views? Ini di Excel ya. Di Excel ya sudah muncul ini ya. Datanya adalah VAR korupsi. Jadi data korupsi ini kita pindahkan ke e-views. Caranya saya minimize. Nggak kelihatan ya dokumennya ya? Iya, Bu. Hitam ya, Bu? Belum ini. Belum keluar. Gini, saya ini nggak bisa tampil 2 jendela, saya nggak bisa share Windows. Caranya, folder my komputer kita, my dokumen, minimize kan, dikecilkan jendelanya, terus klik VAR korupsi tadi, data Excel. Saya klik kiri di VAR korupsi di Excel, tahan, langsung sorot, pindahkan ke e-views. Nah, begitu, langsung pindah. Jadi kita kita tarik aja pindah ke jendela hitam ini.
Oh. Cara memindahkan datanya dari Excel. Nah, perhatikan untuk Excel read-nya, jendela Excel read-nya ini baru langkah 1 dari 4 langkah. Ini ada kolom 3 ya. Kolom 3. Ada kolom korupsi. Ini periode waktu saya adalah dari tahun 84 sampai ke bawah tahun 2017. Ya. Jadi 84 sampai 2017. 17. Kemudian data korupsinya ini adalah dari skala 1 sampai skala 6 ini. Ke bawah. Kemudian kita lihat CPI ini adalah inflasi. EG ini adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi saya gunakan data korupsi CPI dengan EG-nya. Ingat bahwa di dalam VAR kita tidak mengetahui variabel bebas tidak bebasnya, tapi semua variabel kita anggap sebagai variabel endogen. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, itu yang dimasukin itu data mentah atau udah di-login atau diapain dulu gitu nggak, Bu? Data aslinya, data mentahnya. Kalau misalnya ada beberapa, itu berarti diambil average-nya gitu, Bu? Beberapa gimana? Kan ini saya periodenya tahun. Di tahun sekian, pertumbuhan ekonominya 6,975. Tahun inflasinya 10,455 dan seterusnya gitu. Untuk Excel read ini tidak perlu ada yang dirubah, biarkan dia sesuai default-nya. Kita langsung next aja. Kita next terus. Nah, sampai muncul tombol finish ya. Perhatikan dulu bahwa di sini frekuensinya adalah annual. Kemudian data series kita adalah tahun. Tadi periodenya tahun data ini. Nah, kemudian kita finish. Screen saya ke ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, sudah kelihatan jendela eFuse. Link import series and alpha object to external source. Kita pilih no. Nah, ini sudah muncul variabel kita. Gitu. Ya. Nah, langkah berikutnya setelah kita memindahkan datanya dari Excel ke eFuse, kita step berikutnya adalah uji stasioneritasnya. Jadi kita lihat ke stasionerannya. Caranya satu-satu, kan kita ada 3 variabel, korupsi, CPI sama ekonomi grow. Ya, pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah, kita buka dulu untuk yang korupsi. Ya, korupsi kita lihat ininya dulu. Sebentar, saya klik 2 kali. Ini sudah saya klik 2 kali ya. Ini data korupsi kita dari 84 sampai 2017. Kemudian klik view. Ya, klik view. Kemudian kita uji stasionernya pakai unit root test. Nah, kita klik kiri. Kita lihat test type-nya dulu. Ini ada beberapa tipe uji di dalam uji stasionaritas. Ada ADF, ini saya singkat ADF, Augmented Decay Failure, kemudian ada ERS, ada Phillips Perron, kemudian ada KPSS. Nah, yang untuk uji stasionernya di sini akan kita gunakan yang ADF, bukan kita gunakan, kita mau bandingkan yang ADF, Phillips, dan KPSS-nya. Ya. Jadi kan kalau uji stasioner itu kita harus lihat nih dari ketiga uji ini yang mana yang dia stasioner gitu, stasioner semua. Saya mulai dari variabel korupsi.
Saya pilih main feed dulu, ADF. ADF, kemudian Level. tes unit root-nya, level. Ini kan udah defaultnya ambil level, ya jangan keren dulu. Kan kita bertahap dulu, di tingkat level dulu yang diuji stasionernya. Kemudian di sininya, yang dipilih adalah kita lihat tren dan intercept-nya. Jangan intercept aja gitu. Nah, untuk yang lain diabaikan aja, biarkan dia sesuai default-nya. Kita oke. Nah, ini adalah uji stasioneritas untuk variabel korupsi pada tingkat level. Yang ini. Kita lihat caranya adalah kalau hipotesanya itu kan untuk yang ADF uji ini ketika nilai probability-nya ini, nilai probability-nya di atas 0,05 maka dia tidak stasioner. Ya, di atas 0,05. Ya, untuk yang uji ADF. Jadi kriteria pengujiannya ADF itu berbeda. Kalau saya catat, saya tuliskan dulu di itunya, di whiteboard-nya. Berarti ini tidak stasioner dong. Ya, karena dia kurang dari ya. Saya oret-oret dulu di sini. Untuk ini kan adalah yang ADF. Oh, nggak jalan dia ya. Ini kan adalah ADF nih yang ini. Ya, kalau ADF uji stasioneritasnya H0-nya itu kan adalah stasioner. Kemudian H1-nya adalah tidak stasioner. Nah, kriterianya kapan dia stasioner adalah ketika jika probability-nya ini, jadi saya tulis probability-nya lebih besar dari 0,05. Kita lihat kan probability-nya ini dia besar dari 0,05. Artinya untuk variabel korupsi dia tidak stasioner di tingkat level. Kalau saya catat dulu ya, saya buat catatan di notepad. Sebentar. Notepad-nya sudah muncul kah belum ya? Belum, Bu. Share dulu notepad. Jadi sudah ya? Udah, Bu. Udah. Uji yang pertama tadi adalah uji ADF, ya. ADF saya tulis di sini stasioner. Apakah dia stasioner atau enggak? Nah, variabel yang kita punya kan ada 3, korupsi, ya. Kemudian ada CPI, CPI sama EG. Kemudian uji yang kedua adalah uji PP, ya, stasioner lagi saya tulis stasioner. Kemudian korupsi, kemudian inflasi, pertumbuhan ekonomi. Uji stasioner yang ketiga adalah PPSS. Apa sih tadi? KPSS. KKSS ya. KSS. KKSS, kita tulis juga variabelnya. Korupsi, CPI sama EG. Dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kan lihat saya stop share lagi, bolak-balik jadinya nih. Lihat lagi di EViews-nya.
sambil dicatat ya, nanti saya pindahkan ke notepad-nya. Ini kan dia tidak stasioner kan? Karena dari 0,05. Artinya uji ADF untuk korupsi pada tingkat level dia tidak stasioner. Jadi ditandain tadi yang dikorupsi, uji ADF dikorupsi. Jadi saya tanda. Pindah notepad lagi dah. Notepad. Berarti korupsi ini ini kan stasionernya nih saya spasi. Tidak stasioner, saya nggak perlu isi. Nanti yang stasioner saya kasih tanda silang di sini. Ya, saya nggak kasih tanda. Saya ke Evius lagi. Nah, sekarang kita coba yang apa namanya CPI-nya. CPI. Inflasi, kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Kemudian cara yang sama tadi, view, unit root test. Unit root test diganti tipenya PP. Saya ADF dulu, saya bikin ADF dulu semua. Oh ya Bu. Di tingkat level, ini sudah tren, yang lain abaikan, langsung oke. Nah, ini. CPI-nya, lihat nilai probability-nya. Ya, berarti stasioner dia Bu. Kriterianya lebih kecil. Yang ADF tadi, ini masih, ya benar. Sama dengan yang korupsi, ya. Ini dia lebih kecil, berarti dia tidak stasioner, berarti stasioner. Nah, saya uji lagi yang pertumbuhan ekonomi, saya klik 2 kali. View lagi, unit root test-nya. Kemudian masih ADF, level, di sininya trend dan intercept. Oke. Nah, dia nilainya juga iya, itu berarti stasioner juga. Saya kembali dulu ke notepad-nya. Notepad-nya, berarti tadi yang CPI-nya ini stasioner. Kemudian yang pertumbuhan ekonomi juga stasioner. Stasioner. Ya, saya kasih tanda seperti itu. Kemudian saya balik lagi ke Evius. Nah, ini kan baru pakai uji ADF-nya ya. Coba kita lihat kestasionerannya ketika kita menggunakan uji PP. Saya mulai dari korupsi dulu. Ini korupsi, ya. Saya view, kemudian unit root test-nya lagi. Saya ganti menjadi Philips Peron. Philips Peron. Nah, ini level, tren sama, oke aja. Ininya kan sudah berbeda tadi ya. Kita oke. Nah, lihat probabilitasnya. Tidak, Bu. Dia juga korupsi tidak stasioner. Stasioner ya. Saya ambil lagi yang CPI. Inflasi tadi, unit root test lagi, uji lagi, ini masih sama, oke aja. Dia probabilitasnya kurang dari 5, berarti stasioner. Berarti stasioner. Kita ke yang ketiga, yang EG ini. Ya, berarti view, unit root, ini Philips, semuanya masih sama, oke. Kita lihat nilai probabilitasnya pada tingkat 5%-nya ini dia masih kuesioner lagi, stasioner. Saya balik lagi ke pad-nya, notepad-nya tadi. Berarti untuk uji PP tadi ini korupsinya tidak stasioner, CPI stasioner, EG-nya stasioner. Saya stop share, kembali lagi ke Evius. Nah, kita uji yang ketiga. Ya, kita lihat yang korupsi. Ini masih file korupsi ini. Saya view lagi, unit root test lagi, kemudian KPSF.
Oh, KPSS, bukan KKSS. Nah, lihat Nah, untuk kalau diuji ADF tadi dengan diuji PP, kalau nilai probabilitasnya dia lebih besar dari 0,05, berarti dia tidak stasioner. Tapi untuk kriteria pengujian pada uji KPSS untuk uji stasionernya itu berbeda. Kita lihat LN stat-nya. Ya. LN stat-nya ini nilainya kita bandingkan dia dengan nilai, ini kan nilai KPSS LN stat-nya 0,058. Ya. Kita bandingkan dengan asymptotic critical values-nya pada tingkat 5%. Dia ketika dia lebih kecil dari 0, lebih kecil dari ininya, berarti dia stasioner. Jadi nilai critical value-nya bukan lagi 0,05, tapi nilai critical value-nya adalah 0,146. Paham nggak maksudnya? Boleh diulangi lagi, Bu? Kalau untuk uji ADF dengan uji PP tadi, untuk Kan lihat nilai probabilitasnya. stasioner atau tidak, nilai probabilitasnya harus lebih besar, harus kurang dari 0,05 baru dia stasioner. Kalau uji KPSS itu kita nggak lihat apakah dia lebih kecil lebih besar dari 0,05, tapi kita lihat nilai LN stat-nya. Ini LN stat, kita lihat KPSS-nya kan ujinya hasilnya 0,058. Ini. Nah, ini kan nilainya ya. Kan nilai critical value-nya dia sudah ditentukan di sini 5%. Nilai critical value-nya itu 0,146. Jika nilai uji LN stat lebih kecil dari critical value 5%, berarti stasioner. Kan kita lihat di 0,05 lebih kecil dari 0,146. Berarti korupsi ini dia stasioner pada level dengan menggunakan uji KPSS. Kemudian berarti ini dia stasioner ya, Bu ya? Ya, saya lanjut ke CPI-nya. CPI, C-view, ya, kemudian unit root test, saya oke lagi. Nah, kita lihat ini LN stat-nya, bandingkan dengan critical value 5% yang di sini. Masih stasioner. Bandingkan dengan ini, lebih kecil, lebih besar? Lebih kecil. Dia stasioner. CPI. Kemudian yang pertumbuhan ekonomi, lihat di view unit root test KPSS, ya, oke lagi. Ya, masih stasioner. Lebih kecil, statnya lebih kecil dari 0,146. Berarti dengan menggunakan uji KPSS, 3 variabelnya dia stasioner. Saya kembali ke notepad-nya. Ini tadi stasioner. Korupsinya tadi stasioner ya. CI-nya juga stasioner. Kemudian EG-nya juga stasioner. Nah, kita bandingkan ketiga metode ini. Kita bandingkan 3 metode yang ada dari uji ADF, kemudian uji PP, kemudian uji KPSS. Ya, KPSS. Ini adalah uji KPSS. Saya ambil dulu pensilnya. Nah, kita lihat ini kan semua adalah pada tingkat level. Ya. Yang kita mau carikan adalah
semua variabel yang kita punya stasioner pada tingkat level. Jadi kita aturan mainnya untuk VAR itu adalah VAR bisa digunakan ketika syaratnya VAR itu adalah stasioner di tingkat level. Kita lihat uji stasioner itu kan ada 3, ada banyak ya tadi. Saya coba bandingkan 3. Ternyata dari 3 ini si KPSS ini dia stasioner di tingkat level untuk semua variabelnya. Artinya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa korupsi, variabel corruption, variabel inflasi, dan variabel pertumbuhan ekonomi stasioner di tingkat level. Sehingga, jadi saya bisa tulis bahwa ketiga variabel ini stasioner di tingkat level. Ya, karena kita ujinya tadi kan di tingkat level dulu, baru di first difference-nya. Nah, karena dia sudah stasioner, berarti kita sudah bisa melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu kita buat model vektor auto regresifnya. Kita sudah masuk ke sini, ke VAR-nya. Nah, caranya, ya saya close lagi. Ini saya stop share lagi. Kita masuk ke uji VAR. Sudah muncul jendela EVIS-nya? Udah, Bu. Kita lihat VAR-nya, ya uji VAR-nya. Kita balik ini dulu, ya ke jendela ini. Kita blok 3-3-nya, 3 variabel ini yang kita gunakan. Ini saya blok ketiganya. Kemudian saya klik kanan. Kemudian open. Dan ini. SVAR. Saya klik SVAR. Nah, yang kita pakai adalah di basic. Di basic ya. Kemudian kita ambil standar ini VAR. Kemudian ini tahun estimate-nya tadi kita sampelnya kita pakai 84 sampai 2017. Ini variabel endogen yang kita punya. Ya, tiga-tiganya tadi. Ini adalah leg-nya, panjang leg. Ya. Default-nya adalah panjang leg 1 sampai 2 artinya ini, panjang leg-nya. Jadi kita mau melihat pada leg keberapa dia memberikan dampak atau memberikan pengaruh untuk hubungan kausalitasnya. Nah, langsung kita oke. Nah, ini sudah muncul vektor auto regression estimate-nya. Nah, untuk output ini, ketika kita melakukan penelitian, output untuk vektor auto regression estimate-nya ini, kita tidak perlu menginterpretasikan dan menuliskan dia ke dalam paper atau artikel yang kita punya. Jadi kalau kita lihat jurnal-jurnal yang ada yang menggunakan VAR, untuk output si vektor auto regression estimate ini tidak pernah diinterpretasikan masuk ke dalam jurnalnya, artikelnya. Kita nggak pernah gunakan. Nanti yang kita gunakan adalah output impulsnya. Jadi di tahap terakhir yang kita buat ke dalam interpretasinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita uji Granger causality-nya. Seperti yang tadi di PowerPoint-nya. Uji Granger kausalitas ini, karena dia causality ya, berarti kita mau menguji hubungan setiap variabel pada satu rangkaian waktu. Kemudian hasil ujinya nanti kita bisa gunakan untuk memperkirakan waktu yang lain. Jadi kita sudah bisa melakukan prediksi. Nah, caranya gimana?
Jadi saya tutup dulu untuk yang uji stasionernya tadi. Saya di sini, kemudian view, ya, view, leg structure, kemudian kita pilih Granger causality. Granger. Kan uji yang kita pakai uji Granger. Saya klik uji Granger. Nah, muncul outputnya seperti ini. Ya, kita lihat ini derajat of freedom-nya 2, artinya panjang leg-nya 2. Kemudian observasi kita ada 32. Observasi awalnya kan dia 34. Karena kita gunakan panjang leg 2, berarti observasi kita menjadi 32 derajat bebasnya. Gitu. Ya, jadi nilai observasi yang masuk ini hanya 32 karena sebagian sudah terserap ke dalam degree of freedom-nya. Nah, kita coba interpretasikan dependent variabelnya korupsi. Jadi di sini ada 3 output, dependent variable korupsi, dependent variable CPI, kemudian ada dianggap juga bahwa EG ini menjadi dependent variable. Jadi kalau di VAR itu semua variabel itu dianggap sama tadi ya. Bisa bolak-balik dia menjadi variabel independen atau menjadi variabel dependen. Kita lihat uji Grangernya untuk dependennya yang korupsi. Yang korupsi ini kita lihat CPI dulu, ini CPI. Lihat CPI nilai probnya probabilitasnya 0,0015. Dia lebih kecil dari nilai probability 0,05. Ya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa inflasi, ini kan inflasi, memberikan pengaruh terhadap tingkat korupsi. Gitu. Kemudian kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi terhadap korupsi. Nilai probability-nya masih kecil, lebih kecil dari 0,05. Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh terhadap tingkat korupsi. Ya, jadi sudah ada hubungan satu arah nih antara CPI dengan korupsi, ya. Dan pertumbuhan ekonomi ke korupsi. Nah, saya tulis di sini. Kita sudah punya hubungan satu arah antara CPI, kelihatan nggak ya tulisannya? Kelihatan, Bu. CPI dengan korupsi. Core gitu aja kali, Bu. Core. Ya. Ini arah panahnya baru ke sini. Kemudian yang kedua, EG ke korupsi. Masih hubungan satu arah. Nah, perhatikan lagi yang CPI, dependennya. Lihat korupsi ke CPI. Lihat probabilitasnya. Lebih kecil dari 0,5 atau lebih besar? Lebih besar. Ya. Ya, 0,05 ya, Bu. Nah, 0,05. Berarti dia tidak berpengaruh. Berarti kita nggak bisa tulis bahwa saya nggak bisa balikin ini arah panahnya ke sini. Jadi hanya hubungan satu arah aja. Nah, kemudian untuk EG, pertumbuhan ekonomi dengan korupsi, dengan CPI, nilai probabilitasnya juga lebih besar dari 0,05. Sehingga si pertumbuhan ekonomi juga tidak memberikan pengaruh terhadap CPI. Ya. Jadi saya nggak tulis nih, saya tulis yang hanya terdapat hubungan saja. Kemudian lihat untuk yang pertumbuhan ekonomi. IG. Korupsi ke IG probabilitasnya lebih besar. Tidak juga. Tidak berpengaruh korupsi ke pertumbuhan ekonomi. Kemudian inflasi ke pertumbuhan ekonomi
Juga tidak berpengaruh. Nilai prop-nya juga lebih besar dari 0,05. Artinya juga tidak berpengaruh. Nah, berarti yang hanya punya hubungan satu arah hanya yang ke korupsi dan pertumbuhan ekonomi ke korupsi. ke korupsi. Tapi ini dia berpengaruh pada leg 2. Lihat di derajat of freedom-nya, Bebasannya. DF-nya. Jadi DF-nya ini. Ya, ini DF-nya dari panjang leg. Artinya hanya ada hubungan satu arah antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap korupsi. Nah, yang kita harapkan sebenarnya kalau kita lihat pada beberapa penelitian time series, sebaiknya memang hubungan kausalitasnya itu adalah hubungan dua arah. Penyebab kenapa sampai pada uji Granger leg 2 ini dia tidak mempunyai hubungan yang dua arah karena panjang leg yang kita ambil baru 1 sampai 2. Artinya panjang legnya itu kita belum optimal. Kita harus cari berapa panjang leg optimal yang bisa kita gunakan. Nah, berarti setelah uji Granger kita masuk ke uji panjang leg. Jadi kita cari leg optimal. Caranya uji leg optimal, jadi kita mau lihat seberapa banyak leg yang bagus kita gunakan. Caranya kita view, ya masih di jendela yang sama, ini nggak perlu ditutup-tutup kalau yang uji-ujinya. Ini saya hapus dulu. Kita view, kita lihat panjang leg, kita lihat di leg structure, ya masih sama. Di bawahnya Granger ini ada panjang kriteria panjang leg. Ini kita pilih yang ini, klik kiri. Nah ini kan defaultnya adalah 2 tadi kan. Nah coba kita ambil, misalnya saya naikkan menjadi 4 misalnya. Itu sebenarnya diatur oleh si peneliti sendiri ya, mau panjang leg berapa yang digunakan. Coba saya ambil 4, saya oke. Nah, ini panjang legnya, saya coba lebarkan ininya. Ini ujinya ada beberapa, ada log L, LR ujinya, kemudian FPE, ada AIC, ada SC, dan HQ. Nah, panjang legnya ini kan dari 0 sampai 4 tadi, seperti yang kita tentukan. Tadi kalau dia sampai panjang leg 2 aja, perhatikan tanda bintang aja. Kalau di Fuse itu, untuk menentukan panjang leg berapa yang kita tentukan, kelebihannya dia langsung muncul tanda bintang. Jadi memudahkan kita untuk menentukan panjang leg yang digunakan. Perhatikan pada leg 3, ini ya, leg 3, tanda bintangnya kan di sini. Ya. Kemudian di FPE, tanda bintangnya ya. Ini. Kemudian di AIC juga tanda bintang. Kemudian di HQ juga tanda bintang. Tapi di kolom SC-nya, bintangnya ada pada leg 1. Nah, bagaimana kita menentukan leg-nya? Jadi, kita sebenarnya lebih bagus, artinya begini, ketika kita menggunakan leg 3, karena di sini tanda bintangnya, hasil pengujiannya ada 3 bintangnya, belum tentu bahwa leg 3 ini nanti akan lebih bagus dengan yang leg 1. Belum tentu. Jadi kita boleh menggunakan panjang leg 3 atau panjang leg 1. Nah, kita bagaimana sebenarnya kalau kita perhatikan nih, kenapa di sini muncul tanda bintang ya? Ini tanda bintang yang ini, coba lihat di kolom SC. Bintangnya ada di angka paling kecil di kolom SC ini. Ya.
Nah, kalau di Haki juga begitu, bintangnya ada di nilai paling kecil. Kecil. Seperti juga di AIC, FPA, FPE, dan LR. Ini nama uji. LR enggak, Bu. Ya? LR itu di 17, padahal ada 5. Yang ini, yang 4 ini nih, yang 4. Karena di LR ini kan dia beda sendiri nih ujinya. LR tesnya dia beda sendiri. Sekarang coba kita gunakan yang leg 3 dulu ya. Saya gunakan leg 3. Karena di sini panjang leg 3 ini nilai ujinya itu ada 4 bintangnya di sini. Saya coba gunakan leg 3. Caranya ini saya mau munculkan dulu, ya, saya balikkan dulu saya ke estimate. Ini saya balik ke ke model VAR-nya dulu, ya, model perintah olah datanya. Atau saya cancel dulu, saya view dulu, saya munculkan dulu leg 2 yang tadi, yang view, kemudian leg structure, kemudian uji Granger. Nah, uji Grangernya kan ini sudah muncul ya. Saya freeze dulu supaya dia saya kunci. Nah, ini dia sudah muncul, biar nanti kita bisa bandingkan hasilnya. Kemudian saya balik lagi ke estimate. Saya buat lagi model VAR-nya dengan leg 3. Jadi ini masih standar VAR type-nya itu. Kemudian yang kita ubah hanya di sininya aja. Di leg intervalnya. 2 kita hapus, ganti menjadi 3. Karena kita mau lihat panjang leg 3. Kemudian saya oke. Nah, ini sudah muncul ke vektor autoregresifnya ya. Kita uji Grangernya dulu. Leg, Granger causality-nya. Nah, ini sudah keluar lagi uji Grangernya. Kita coba bandingkan dengan yang pertama tadi. Ini yang pertama, yang di atas. Ini yang kedua yang ini. Kita lihat pengaruhnya. Ya, ini korupsi. Pengaruh. Coba lihat yang ini dulu. Yang ini kan panjang leg yang kiri ada leg 2. Yang kanan adalah panjang leg 3. Kita lihat CPI ke korupsi. Berpengaruh, kurang dari 0,05. Ekonomi ke korupsi, dia juga ya, berarti sama dengan ini ya, di kiri ya. Nah, kemudian kita lihat dependent yang CPI. Tadi yang di sini dia tidak berpengaruh. Kalau di sini pengaruh. Iya pengaruh semua itu, Bu. Ya. Berarti kalau kita lihat tadi di atas ini, saya sudah ada model bahwa CPI dengan korupsi CPI dengan korupsi. Jadi ini dan ini kan korupsi ini ya. Hubungannya satu arah. Ternyata ketika si legnya jadi 3. CPI-nya ini jadi dependent, korupsinya menjadi independent, pada leg 3 ternyata dia berpengaruh. Dua arah itu ya. Awalnya dia begini kan, tidak berpengaruh. Nah, dia berpengaruh ini. Berarti kita bisa tulis di sini sudah terjadi dua arah. Ini saya ganti warnanya dulu. Ini terjadi hubungan 2 arah seperti ini. Nah, kita lihat lagi yang pertumbuhan ekonomi ini terhadap CPI, dia berpengaruh. Iya. Awalnya dia tidak berpengaruh. Berarti saya tulis EG ke CPI, dia berpengaruh. Hubungan satu arah ya. Kemudian kita lihat
yang dependent variabelnya adalah EG. Lihat variabel ininya, independennya. Wah, itu yang korupsi masih Yang korupsi ke IG dia lebih tidak besar. pengaruh kan. Kemudian yang CPI ke EG pengaruh. signifikan, berarti CPI dengan IG sudah terjadi Dua arah. dua arah. Yang tidak terjadi hubungan dua arah adalah kita lihat dulu EG ya. dengan korupsi. Oh, korupsi, sorry. Ini korupsi dengan EG dengan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat nilai prop-nya itu 0,0573. Kalau IPAR, kalau nilai prop-nya itu dia mendekati, nggak jauh bedanya dengan 0,05, kita bisa katakan dia ada pengaruh tapi lemah. Bahwa korupsi ke pertumbuhan ekonomi dia berpengaruh tapi pengaruhnya lemah. Artinya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan dua antara pertumbuhan ekonomi dengan korupsi ya. Korupsi. Jadi pada leg 3, tadi leg 2 ini kan hanya hubungan satu arah aja. Kebanyakan di pengaruh. Nah, setelah saya tambah panjang legnya saya tambah menjadi 3, ternyata sudah di antara ketiga variabel itu ternyata terjadi hubungan kausalitas dua arah. Artinya harapan kita pada model VAR ini sudah terpenuhi bahwa hasil Granger causality-nya hasilnya sangat bagus gitu. Kalau saya balik ke PowerPoint saya tadi yang untuk ini kan kita harapkan dia seperti ini, hubungannya semua IPAR. Jadi kita harus mencari pada panjang leg berapa dia berpengaruh dua arah. 3 berarti ya Bu ya. Berpengaruh dua arah. Nah, di sini saya uji pada panjang leg 3. Boleh nanti diuji nanti pada saat panjang leg 1 apakah dia berpengaruh dua arah atau tidak. Nah, sampai uji step 3 ini kan udah step 3. Pada skripsi, pada tesis atau pada jurnal yang kita tulis, kita nggak membuat interpretasi dari ketiga step tersebut. Ya, hanya sebatas sebatas uji yang dilakukan oleh peneliti aja. Nah, yang kita lakukan interpretasi adalah step selanjutnya, yaitu tahapan impuls. Saya buka lagi EViews-nya. Nah, tahapan impulsnya, caranya, ini pada leg 3, saya view lagi, dan kita pilih impuls respon. Ya, saya klik. Ini saya tutup dulu yang leg 2. Oh, sorry. Tutup dulu. Leg 2 saya tutup biar nggak terlalu banyak. Nah, view, impuls respon. Jadi sudah step 4 ya. Kemudian display formatnya kita pilih multiple graph. Ya. Kemudian respon standar errornya kita pilih yang analitik. Kemudian di impulsnya ini tetap karena dia kan kita input variabelnya seperti ini. Di responnya, di periode waktunya juga sama karena kita punya periode 10 ya. Jadi dari tahun 84 sampai 2017 kita punya periode waktu 10. Kita oke. Nah, ini yang kita buat interpretasi harusnya. Ya, jadi ini saya coba besarkan. Jadi inilah interpretasi kita untuk melihat
efek dari masing-masing variabel terhadap variabel lain. Bu, tadi 84 ke 2017 10, Bu. Ya, anunya 10-nya. periode yang digunakan aja di sini 2,5 tahun yang kita pakai aja panjang leg sesuai panjang leg 3-nya. Nah, yang kita interpretasikan ya ini ya. Ini kan banyak nih matrik programnya yang kita yang kita buat interpretasinya nanti di artikel kita atau di penelitian kita adalah yang kedua ini ya, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang keenam, yang ke-7 dan yang ke-8. Diagonal ini kita nggak interpretasi. Kenapa? Karena ini adalah hubungan kausal antar variabel dengan dirinya sendiri. Dengan korupsi, CPI dengan CPI, pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang ini. Itu yang CPI dengan inflasi ini dulu ya, yang ke berapa nih? 6 ya. Saya besarkan dulu anunya view-nya, saya klik kanan di chart-nya. Kemudian ini saya klik dulu view selected graph. Nah, ini sudah besar dia, maksudnya saya munculkan dia sendiri. Nah, gimana cara membuat interpretasi? Nah, caranya ini adalah 0 ini ya, yang Y, sumbu Y-nya. Ini adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, ini EG. Yang ini adalah periodenya. Jadi periode 1, 2 sampai periode 10. Nah, kita perhatikan ini jadi yang kita acuan kita adalah garis 0 ini. Ya, garis 0 ini. Ini kan adalah respon bagaimana efek dari inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat pada periode pertama atau kuartal pertama ini, dia tidak memberikan efek, ya 0, tidak memberikan efek. Kita lihat pada kuartal 2, perhatikan garis merah 2 ini. Negatif ya, Bu? Enggak, kita enggak lihat nilai negatifnya. Kita lihat acuannya garis 0. Pertumbuhan ekonomi garis 0. Apabila 2 garis merah ini tidak berada di dalam atau dia tidak bersentuhan di garis 0, yang ada di garis 0, maka CPI ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat kan yang merah yang atas ini kan dia tidak menyentuh 0 ya. Kemudian yang ini di kuartal 2 ya, dia di sini juga tidak menyentuh 0. Artinya pada kuartal 2 tingkat inflasi memberikan dampak atau memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya ini menurun. Gitu, interpretasinya seperti itu. Kalau kita lihat coba di kuartal 3. Lihat kuartal 3 ya. Garis merahnya satunya ini di bawah garis 0, yang satu ada di atas garis 0. Artinya CPI ini tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena aturannya ini, garis 2 garis merah ini tidak boleh berada di dalam di antara garis 0.
Sekarang kita lihat yang kuartal 4. Kira-kira ada dampak nggak? Ada. CPI dengan EG? Ada, karena dia Ada. di atas ya. Di atas garis 0. Dua-duanya ya, Bu, ya. Ya, dua-dua garis 0 ini harus berada di atas garis 0 atau di bawah garis 0. Dan tidak boleh bersentuhan dengan garis 0. Begitu juga. Berarti selain itu nggak ada pengaruh, Bu. Yang mana? Selain itu, yang ke 5, 6 itu kan berseberangan semua. Berarti yang memberikan dampak adalah pada kuartal 2 dan pada kuartal 4. gitu. Selain itu periode yang lain tidak ada efek, tidak ada pengaruh dari inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu contoh apa namanya? Interpretasi dari impulsnya. Boleh lihat lagi untuk yang lainnya. Yang penting ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya masih galau yang periodenya itu 10, itu kita nentuin atau gimana ya, Bu? Periodenya sudah default dari ininya, jadi dia menghitung sendiri berdasarkan periode waktu kita kan dari 84 2017, berarti dia menghitung ada 10 kuartal di situ. Berarti udah default juga ya? Defaultnya dari sana, dari views-nya. Oh iya Bu ya. Software itu kan sebenarnya dibuat bukan untuk menyulitkan kita ya, tapi untuk mempermudah sebenarnya. Membantu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Halo? Iya Bu, cukup Bu. Saya lanjut lagi ke uji selanjutnya, adalah varian step keberapa nih? Kelima ya, varian decomposition. Saya ke view lagi, jadi kita nggak berubah-berubah di sini aja kita mainnya. View, varian, dekomposisi. Nah, varian dekomposisi ini ketika saya klik, munculnya begini, varian decomposition. Tujuannya adalah untuk mendekomposisikan variabel variasi satu variabel endogen ke dalam komponen variabel endogen lainnya. Jadi kita gabung endogen satu dengan endogen lainnya. Display formatnya, jadi kita tadi kan pilih display formatnya, tetap kita pilih adalah multiple graph, kemudian standar errornya tetap, kita coba pilih yang table, ya. Ini tetap, periodnya 10, dekomposisi ininya sudah tetap, ininya juga defaultnya juga dia sudah atur berdasarkan inputan kita dari jendela variabel, kemudian periodenya 10, kita oke. Nah, ini adalah varian dekomposisinya, ya. Nah, gimana cara menginterpretasikan? Jadi, ini yang pertama adalah variasi dari korupsi, yang kedua adalah variasi dari inflasi, yang ketiga adalah variasi dari pertumbuhan ekonomi. Kita lihat dulu yang variasi dari korupsi. Cara bacanya kita mulai dari periode pertama. Ini. Periode pertama, saya keluarkan dulu pensilnya. Untuk periode pertama, ini ya, periode 1, untuk yang dekomposisi, untuk yang korupsi, kita lihat nilai presentasinya adalah 100 kan ya. Artinya, pada periode 1 ini, si variabel korupsi ini memberikan kontribusi 100% terhadap dirinya sendiri. Jadi masih 100%. Kemudian pada periode kedua, kita lihat presentasi dari korupsi ini menurun menjadi 87,58%. Kemudian kita lihat di CPI-nya, di inflasi. Kalau yang di atas kan dia persentasenya 0 dengan 0. Karena
semua 100% ini variasinya ada di korupsi sendiri. Kemudian kita lihat di periode 2, korupsinya kan menurun nih terhadap dirinya 87,58%. Kemudian kita lihat di CPI, dia ada sumbangsi, ada peran sebanyak 2% di CPI terhadap korupsi. Kemudian pertumbuhan ekonomi variasinya 10% terhadap korupsi. Artinya begini sebenarnya, si korupsi ini dia memberikan 100% memberikan shock terhadap dirinya sendiri. Kemudian si CPI memberikan shock atau perubahan tekanannya terhadap CPI, ya. Jadi CPI ke korupsi shocknya 2,32%. Jadi korupsinya sudah berbeda. Kemudian pada periode ketiga, ini nih, lihat periode ketiga, ya, menurun lagi kan ya, korupsi, shock terhadap dirinya sendiri. Nah, dia membagi ke CPI sebanyak 7%, kemudian ke pertumbuhan ekonomi sebanyak 9% terhadap tingkat korupsi. Nah, begitu seterusnya untuk periode selanjutnya. Begitu juga ketika kita lihat yang CPI. Yang CPI kita lihat coba periode 1. Periode 1 korupsi terhadap CPI hanya memberikan persentase variannya adalah 0,79%. Hanya sekian. Paling besar kan di dia sendiri nih, ya. Varian kepada shock kepada dirinya sendiri itu terbesar di periode 1. Seperti di korupsi dengan korupsi, shock terbesarnya juga di periode 1. Nah, periode 2 CPI terhadap dirinya sudah menurun. Ya. Bagi ke 11%, korupsi terhadap CPI memberikan shock sebanyak 11%. Kemudian pertumbuhan ekonomi memberikan shock kepada CPI sebanyak 17,5. Ya, begitu seterusnya. Yang terakhir di EG, ya. Apa tadi itu EG? Pertumbuhan ekonomi grow. Saya hapus dulu. Nah, di pertumbuhan ekonomi ini lihat pertumbuhan ekonomi, saya turunkan dulu ya. Lihat shock terhadap dirinya sendiri di pertumbuhan ekonomi. Ternyata kita lihat pada periode 1 ini ternyata variasi EG terhadap dirinya sendiri hanya sebesar 11,29%. Ternyata yang memberikan shock terbesar itu adalah CPI-nya banyak 83%. Tingkat inflasi ini memberikan shock. Istilahnya kalau di bidang keuangan ini ya, shock terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 83%. Dan seterusnya seperti itu. Jadi yang kita buatkan interpretasi adalah grafik yang tadi, kemudian dengan uji yang ini ya Bu ya, varian dekomposisinya. Nah, kalau kita bicara artikel atau penelitian-penelitian yang banyak itu yang menggunakan time series, data panel dan lain sebagainya ya. Ini yang sangat-sangat mudah, utamanya kalau kita mau masuk ke dalam jurnal nasional terakreditasi dengan jurnal nasional jurnal internasional terakreditasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai. Bu, nilai SE itu apa ya Bu ya? Standar error. Ya, yang kita lihat adalah nilai persentase ini. Variasi. Jadi kan varian dekomposisi itu kan kita mau lihat
kita mendekomposisikan lagi variasi satu variabel endogen ke variabel endogen lainnya. Gitu. Jadi komponennya kita bagi. Jadi dia memberikan tekanan, memberikan shock berapa persen sih ke antar variabel gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Jadi ini model VAR. Memang penerapan dari time series ini aplikasinya memang lebih banyak ke bidang-bidang keuangan, ekonomi ya. Analisis time series analisis ini. Saya hapus dulu. Untuk hari ini 3 materi dengan Minitab tadi sesuai jadwalnya. Ini saya tutup dulu. Stop share dulu. Kali, Bu. Cukup ya? Iya, Bu. Baik, ini karena 2 hari ini saya rekam semua kok ininya materinya ya. Iya. Boleh di ini dulu di videonya di atas. Aduh, Bu. Aduh dulu, Bu. Saya pakai benerin kerudung dulu, Bu. Biar kita bisa saling mengenal ketika nanti muncul ketemu di jalan bisa sapa gitu ya. Yang lain Mbak Nurul, Mbak Rani, Mbak Yulis, Bu Dokter, Mbak Flaviana, Mbak Isma. Saya screen dulu untuk bukti ke lembaga Dulu, Bu. Ya. Touch up dulu, Bu, Mbak Mitanya. Ya, kok miring ya? Nanti untuk diskusi selanjutnya, kalau misalnya ada beberapa materi mungkin yang ya boleh nanti di luar dari training ini, boleh nanti silahkan kita bisa berdiskusi kembali kalau ada kesulitan. Di Japri aja. Sudah ya, saya Baik, Bu. Satu, 2, 3. Saya ulang ya. 1, 2, 3. Nah, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia mengikuti kegiatan training olah data statistika dengan tema kupas tuntas teori dan praktek, mulai dari analisis regresi, kemudian analisis jalur, SEM, dan aplikasi time series. Semoga nanti ada kegiatan-kegiatan serupa lagi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Segala kekurangan datangnya dari saya dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Nanti diingatkan aja janji saya ya. Iya, Bu, ditagih, Ya. Bu. Oh gitu. Udah bubar. Makan, sholat, tidur.
Sangat. Terima kasih Ibu. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Pak Ahmad, Bu Dokter ya. Kemudian Pak Abdul Aziz juga terima kasih. Terima kasih banyak. Sertifikat juga nanti saya sharingnya. Tolong tuliskan nanti nama lengkapnya ya.